Ya, teman-teman, ini adalah beberapa contoh tentang putusan-putusan pengadilan yang sudah terjadi di beberapa pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Saya ambil contohnya adalah yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto tentang lelang yang sudah dilakukan oleh bank akan ternyata dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Contoh adalah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 48 garis miring PDTG garis miring 2019 PN Purwokerto. Tapi sebelum sebelum teman-teman itu memahami putusan itu seharusnya tidak langsung masuk ke amar putusannya, tapi pertimbangan-pertimbangan hakim itu apa sih dalam memutus itu. Karena pertimbangan itu dalam hukum itu merupakan mahkotanya, walaupun yang bisa dieksekusi adalah amarnya, akan tetapi amar itu tidak ujuk-ujuk lahir karena amar tersebut, tapi karena dasar suatu adanya pertimbangan. Pertimbangan hakim kenapa kok memenangkan debitur karena lelangnya itu ditentukan karena sembarangan dalam menentukan nilai limitnya. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, yaitu kejadian di putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 48 PDT G garis miring 2019 garis miring PWT atau Purwokerto, Pengadilan Negeri Purwokerto. Ya, berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim itu apa sih kok ternyata lelangnya itu digagalkan atau lelangnya tersebut itu dianggap melawan hukum, yaitu pertimbangan satu, menimbang bahwa nilai limit lelang itu merupakan salah satu yang harus ada dalam proses lelang untuk menentukan apakah barang jaminan bisa terjual yang hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi hutang debitur. Oleh karena itu, penjual dalam menetapkan nilai limit lelang dituntut untuk berhati-hati ya dan tidak sekehendak hatinya sendiri, sehingga dalam menetapkan nilai limitnya dapat tercipta rasa keadilan baik kreditur juga keadilan untuk debitur. Itu pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang kedua, menimbang bahwa dalam suatu lelang eksekusi hak tanggungan, penjual seharusnya mengoptimalkan nilai limit sehingga dapat diperoleh harga lelang yang objektif, yaitu dengan cara menetapkan nilai limit yang tertinggi sesuai dengan harga pasaran. Kemudian, kalau tidak laku, maka nilai limit diturunkan di penawaran kedua, dan jadi masih belum laku, maka nilai limit akan terus diturunkan sampai menyentuh nilai likuidasi. Jadi, berdasarkan pertimbangan hakim yang kedua tadi, bahwa nilai limit itu harus ditentukan pertama kalau mau melelang itu adalah menggunakan nilai pasaran. Kalau nilai pasaran pun tidak laku, turunlah dari nilai pasaran nilai yang kedua, yaitu turun di bawah nilai pasaran. Tidak langsung ke nilai likuidasi atau nilai sepayunya, selakunya, itu tidak bisa seperti itu. Turun lagi grade-nya dari nilai pasaran, turun di bawahnya nilai pasaran sampai diturunkan terus sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Pertimbangan menimbang selanjutnya yaitu menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, aset penggugat yang menjadi jaminan hutang pada tergugat telah dilakukan pelelangan sebanyak 2 kali. Ini contoh yang sudah dilakukan 2 kali. Lelang pertama dengan nilai limit berdasarkan nilai pasaran, sedang nilai kedua dengan nilai limit berdasarkan nilai likuidasi. Jadi tidak boleh setelah nilai pasaran langsung nilai likuidasi, itu tidak boleh, ini dibatalkan. Jadi pertimbangan-pertimbangan hakim seperti ini adalah
untuk menjamin rasa keadilan. Adil bagi siapa? Adil bagi kreditor atau bank, yang kedua adil bagi pihak nasabah atau debitur. Itu pertimbangan-pertimbangan hakim. Jadi dalam memperoleh putusan itu, tidak tidak bisa dibaca amarnya saja, tapi juga harus membaca juga pertimbangan-pertimbangan. Ini adalah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan bahwa lelang yang dilakukan oleh KPKNL dan bank itu dinyatakan batal demi hukum. Salah satu putusannya itu menyatakan segala proses pelaksanaan lelang, eksekusi hak tanggungan terhadap aset milik penggugat yang menjadi jaminan hutang kepada tergugat, yaitu sertifikat hak milik, adalah tidak sah dan mengikat dan batal demi hukum. Itu adalah salah satu contoh dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim terhadap pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan peraturan dan melanggar prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan bagi orang-orang tertentu ataupun bagi kreditornya saja, atau keadilan bagi debiturnya saja. Mungkin bagi kreditor adil itu ya, yang penting utang dikembalikan, mau itu dengan menjual dengan murah kayak itu kan adil menurut kreditor. Itu kan kalau keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kan bukan hanya debitur juga berhak mendapatkan keadilan. Masa harga misalkan 1 miliar dilelang dengan harga yang 200, 300, 400, itu kan menciderai rasa keadilan. Demikian tentang pertimbangan-pertimbangan hakim. Sebetulnya banyak pertimbangan-pertimbangan hakim, tapi kita menggunakan pertimbangan hakim yang terdekat, yaitu di Pengadilan Negeri Purwokerto. Demikian, terima kasih.